Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Mis harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, Nak. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab. Nah, kakak dan abang bertemu lagi ya bersama Miss Umi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang fi'lul amar. Nah, kali ini akan kita lebih fokuskan lagi kepada fi'lul amar. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nak. Mis harap kakak dan abang belajarnya yang fokus ya menonton video ini, dan kalau bisa jangan di skip biar semua ilmunya bisa kakak serap ya. Dan mis harap kakak dan abang Allah beri kemudahan untuk memahami ilmunya ya, Nak. Nah, materi kita hari ini masih tetap fi'lul amri ya, masih tetap fi'lul amri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mis harapkan setelah pembelajaran ini kakak dan abang mampu memahami pengertian dan penggunaan fi'lul amri. Kemudian yang kedua, mampu memahami perubahan fi'lul mudhari ke fi'lul amri. Kemudian mis berharap kakak dan abang mampu membuat contoh fi'lul amri ya. Nah, itu ada surah Al-Asr ya, Nak, ayat 1-3 ya. Mis bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kenapa Miss? Ada apa dengan surah Al-Asr ini? Nah, di situ kan Allah bersumpah demi masa ya. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Siapa? Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, Miss Umi gak mau nih jadi orang-orang yang rugi. Makanya Miss Umi menasihati kakak dan abang agar tetap semangat belajarnya, agar tetap sabar dalam belajar, agar tetap pokoknya jangan sampai bosan, jangan sampai jenuh. Kenapa? Karena belajar itu adalah kebutuhan kakak dan abang. Jadi tubuh kita itu bukan hanya memerlukan makan dan minum, Nak, tapi juga memerlukan ilmu. Ya, belajar itu adalah sebagian dari iman ya. Belajar itu juga adalah ibadah. Jadi tetap semangat. Terkhusus belajar bahasa Arab kali ini. Kalau misalkan merasa payah, jenuh, payah kali Miss, malas lah belajarnya, jangan ya, Nak. Karena sebenarnya kalau kakak dan abang merasa payah itu adalah ujian ya. Masa kalah dengan ujian seperti itu? Ya, tetap semangat ya, Nak. Dan juga sabar ya, jangan tidak sabar, namanya juga belajar ya, karena
Belajar itu kan suatu kegiatan yang dilakukan terus menerus. Mana bisa kita sekali belajar langsung pinter. Ya nak, jadi tetap semangat. Nah, masuklah kita ke materi kita hari ini, yaitu fi'lul amri. Jadi sebenarnya materi kita ini nak hanya pengulangan dari yang minggu lalu, karena ada beberapa mislihat yang belum paham mengerjakan tugasnya ya. Makanya kita ulang lagi pembelajarannya. Apa itu fi'lul amri? Ya, fi'lul amri adalah kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara atau al-mutakallim kepada orang yang diajak bicara. Nah, jadi fi'lul amri ini hanya dilakukan orang yang berbicara kepada lawan bicara. Berarti kalau orang yang berbicara berarti kan saya, ana, kepada orang yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara itu kan kamu atau kalian, ya kan? Jadi kita nggak bisa memerintah orang yang nggak ada, atau kita merintahkan dia, nggak bisa ya nak. Yang kita perintahkan itu adalah kamu atau kalian. Itu namanya dalam bahasa Arab al-mukhatab ya nak, orang yang diajak berbicara. Nah, jadi sebenarnya domir pada fi'lul amri ini ada 6 ya, tapi karena kita hanya pelajari yang sering diucapkan saja atau sering kita pakai dalam sehari-hari, maka kita hanya mempelajari 2, yaitu anta dan anti. Ya, kamu perempuan dan kamu laki-laki dan kamu perempuan. Oke. Masih ingatkah kamu domir apa saja yang berlaku pada fi'lul amri? Dan bagaimana cara mengubah fi'lul amri mudhari menjadi fi'lul amri? Nah, seperti yang Miss bilang tadi, domir yang berlaku pada fi'lul amri itu sebenarnya ada 6, tapi hanya kita hanya mempelajari 2 saja, yaitu anta dan anti. Nah, bagaimana cara mengubah fi'lul mudhari menjadi fi'lul amri? Nah, sebenarnya minggu lalu kan sudah kita pelajari. Nah, kalau kira-kira udah lupa, ini akan kita pelajari kembali. Oke, fi'lul mudhari ke fi'lul amri. Ya, nak, seperti yang Miss bilang bahwasanya fi'lul amri itu kita bentuk dari fi'lul mudhari. Ya, bagaimana langkah-langkahnya, Miss? Yang pertama, hilangkan huruf mudhari'ahnya atau huruf yang pertama. Biasanya ini diawali huruf ta. Ya, taf'alu, taftahu, taghsilu. Nah, huruf ta-nya itu kita hilangkan, atau huruf yang pertama itu kita hilangkan. Contoh ini taghsilu, kamu laki-laki sedang mencuci. Nah, kalau sudah kita hilangkan huruf mudhari'ahnya, maka dia akan seperti itu, sama dengan, lihat, nggak bisa Miss baca, ya, belum bisa dibaca. Kemudian pada anti juga sama, domir anta dan anti juga sama, huruf mudhari'ahnya dihilangkan. Nah, yang kedua, matikan atau sukunkan baris huruf terakhir pada domir anta. Nah, kalau pada domir anta, huruf terakhirnya disukunkan. Dan hapuslah huruf nun pada domir anti. Nah, kalau pada domir anti, bukan disukunkan huruf terakhirnya, tapi hilangkan huruf nunnya. Maka tinggallah dia huruf ya, sukun te akhirnya. Perhatikan contohnya ya nak. Nah, kemudian yang ketiga, jika belum bisa dibaca, coba bisa nggak contoh yang tadi dibaca? Nggak bisa. Huruf pertamanya berbaris sukun, huruf terakhirnya berbaris sukun, nggak bisa dibaca ya nak. Nah, karena nggak bisa dibaca, maka tambahkan huruf alif di awal kata. Ya, biar dia bisa dibaca, tambahkan huruf alif di depannya di awal dengan ketentuan berikut. Ya, pada domir anta, ya, jadi barisnya itu nak, jadi nggak boleh asal kita barisi huruf alifnya. Kan kalau udah kita tambahi huruf alif, harus kita barisi biar bisa dibaca. Nah, ketentuan barisnya itu adalah
Kalau pada domir anta, huruf sebelum huruf terakhir ya itu ada tanda panah. Tanda panah itu mengarah ke huruf roh. Huruf sebelum huruf terakhir berarti dia huruf roh. Nah, gimana ketentuannya, Miss? Jika hurufnya, ya huruf yang sebelum huruf terakhir itu ya nak, jika hurufnya berbaris dhammah, maka alifnya juga berbaris dhammah. Dan jika hurufnya berbaris fathah dan kasroh atau baris atas dan baris bawah, maka alifnya berbaris bawah atau berbaris kasroh. Itu kalau pada anta. Nah, kalau pada anti, dan jika pada domir anti, ketentuannya ada pada huruf yang ketiga. Ya, coba hitung dari alif 1, alif, gha 2, sa 3. Nah, itu tanda panahnya ke huruf sa ya. Sebenarnya sama nak dengan anta tadi. Tapi kalau di anta dia kan huruf sebelum terakhir. Nah, kalau di anti dia huruf yang ketiga. Nah, gimana ketentuannya? Ketentuannya sama seperti anta. Jika hurufnya berbaris dhammah, maka alifnya juga berbaris dhammah. Dan jika hurufnya berbaris fathah dan kasroh, maka alifnya berbaris kasroh atau berbaris bawah. Ya, jadi jangan bingung ya nak. Nah, contohnya itu, kira-kira itu apa baris alifnya nak? Iya, iksili, ya. Iksili. Jadi kalau misalnya coba kakak dan abang rubah sendiri ya. Taftahu. Kalau dirubah ke fi'il mudhari jadi apa dia? Taftahu. Ya, yang pertama hilangkan huruf ta-nya, sukunkan huruf terakhir, tambahkan huruf alif. Nah, karena dia tadi taftahu, huruf sebelum huruf terakhirnya fathah, maka alifnya berbaris kasroh. Jadi dia apa? Bunyinya terakhir? Iya, benar sekali. Iftah. Ya. Jadi coba kakak dan abang berlatih sendiri ya, berlatih sendiri membuat contoh sendiri. Nah, tugas kita minggu ini adalah lihat nah itu ada tabel alif dan ada tabel ba. Jadi tugasnya itu adalah silakan tarik garis. Itu kan yang tabel A itu fi'lul mudhari, yang tabel B itu adalah fi'lul amri. Silakan cocokkan mana fi'lul mudhari, yang mana fi'lul amarnya. Itu sudah ada contohnya. Contoh tanzuru. Maka fi'lul amarnya unzur. Nah, silakan dikerjakan selanjutnya ya nak. Soalnya hanya ada 5. Silakan dikerjakan. Miss harap kakak dan abang sudah paham pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita adalah fi'lul amri itu adalah kata kerja perintah. Dan kita hanya bisa memerintah orang yang diajak berbicara. Domirnya ada anta dan anti. Kemudian fi'lul amri didapat atau dibentuk dari fi'lul mudhari. Cara merubahnya adalah yang pertama, hilangkan huruf mudhari'ah pada domir anta dan anti. Kemudian yang kedua, pada domir anta sukunkan huruf terakhir atau matikan barisnya. Kemudian pada domir anti hilangkan huruf nunnya. Maka tinggal huruf ya sukun ya. Kemudian yang ketiga, karena belum bisa dibaca, tambahkan huruf alif. Ya, ketentuan baris alifnya adalah kalau pada domir anta huruf sebelum huruf terakhir. Jika huruf tersebut berbaris dhammah, maka alifnya berbaris dhammah. Jika hurufnya berbaris kasroh ataupun fathah, maka baris alifnya juga baris kasroh atau baris bawah. Nah, kalau pada domir anti, ketentuannya ada pada huruf yang ketiga. Ya, huruf yang ketiga.
Kalau huruf tersebut berbaris dhammah, maka alifnya juga berbaris dhammah. Kalau hurufnya berbaris fathah atau kasroh, maka alifnya juga berbaris kasroh. Sebenarnya ketentuannya sama dengan yang domir anta, ya nak. Oke, cukup sekian pembelajaran kita minggu ini. Bisa harap kakak dan abang faham pembelajaran kita hari ini, dan kalaupun belum faham, boleh ditanyakan ya nak, jangan malu, jangan sungkan ditanyakan Miss Umi melalui WA ya nak. Oke, syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.